Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 oleh Haryatun CGP Kabupaten Tanah Laut dengan fasilitator Bapak Nurholis MPD dan pengajar praktik Ibu Helni SPD MPD. Dalam modul 1.4 budaya positif itu hal yang dipelajari adalah bagaimana membentuk disiplin berdasarkan eh, ilmu-ilmu yang baru tentang paradigma belajar, kemudian bagaimana membentuk disiplin positif, bagaimana motivasi perilaku manusia, dan bagaimana juga pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bila tidak terpenuhi itu bisa menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan akan kebajikan. Nah, dalam hal ini kalau guru menemui kasus pada siswa, maka yang harus dilakukan adalah restitusi, bukan melakukan hukuman-hukuman seperti sebelumnya. Karena dengan restitusi ini, siswa itu disadarkan kembali akan keyakinannya. Jadi dia berpikir ulang. Ya. Nah, oleh karena itu akan lebih bagus untuk penerapannya itu di awal-awal pembelajaran itu sudah dibangun keyakinan kelas yang berisi hal-hal yang positif yang akan dilakukan bersama di dalam kelas tersebut. Jadi kalau terjadi masalah itu kita akan menanyakan kembali keyakinan siswa tersebut. Setelah mempelajari pemahaman budaya positif, saya yang pertama adalah belajar tentang perubahan paradigma. Kalau sebelumnya hukuman adalah sesuatu yang dianggap efektif untuk mendisiplinkan orang atau siswa, sekarang orang bergeser ke stimulus and response ya dengan tata tertib dan konsekuensi. Namun ada yang lebih baik lagi yaitu dengan didasari oleh teori kontrol yang dikenalkan oleh Glaser. Jadi di dalam teori kontrol sebenarnya manusia itu kalau ingin melakukan sesuatu itu adalah dasarnya adalah dirinya sendiri. Kalau dia itu mau dikontrol itu sebenarnya karena dia itu sedang mengizinkan orang lain untuk mengontrol dia. Sebenarnya seseorang tidak bisa dikontrol orang lain. Kemudian selama belajar budaya positif ini, saya juga belajar tentang motivasi perilaku, ya, baik dari intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi itu kan sifatnya ekstrinsik, jadi tidak membentuk kesadaran. Sedangkan kalau dengan teori kontrol itu yang diharapkan nantinya adalah disiplinnya itu, perilakunya itu berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, menurut paradigma yang baru ini, manusia itu melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya terdiri atas 5 hal, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, kalau kelima hal dari kebutuhannya terpenuhi, maka orang itu cenderung akan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia anut. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk membuat seseorang itu bergerak baik, ya, bertindak baik
sesuai dengan keyakinannya. Nah, untuk itu guru perlu membuat, keyakinan kelas, yaitu keyakinan bersama di dalam sebuah kelas yang berisi hal-hal yang baik yang nantinya itu akan mereka kerjakan. Kemudian nanti apabila, ada yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, misalnya malas atau terlambat, itu guru bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Jadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan perbuatannya, kemudian siswa juga diberikan gambaran menginginkan apa setelah kejadian itu. Nah, di sini itu guru berlaku sebagai manajer, tidak lagi marah dan tidak lagi bersuara tinggi. Namun siswa diharapkan itu akan menyadari, kemudian dia akan memperbaiki perbuatannya, kemudian dia akan bisa kembali baik dengan kelompoknya. Tidak ada dendam dan tidak ada hal-hal yang, menyakitkan lagi. Jadi, setelah belajar tentang budaya positif, itu ada perubahan cara berpikir, bahwa kalau sebelumnya itu guru itu berpikir bahwa untuk mendisiplinkan murid itu adalah memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi yang kurang menyenangkan pada murid, atau dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya ekstrinsik. Nah, sesudah belajar tentang budaya positif, ini guru mulai memperhatikan hal-hal yang intrinsik pada siswanya agar menciptakan suasana kelas yang lebih baik, di mana kalau terjadi hal yang kurang menyenangkan bagi kondisi kelas, itu siswa akan diberikan pengertian, untuk berpikir ulang dan kemudian, memikirkan langkah ke depan berdasarkan, eee, segitiga restitusi, dan guru akan bertindak sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pemantau. Pada waktu menerapkan di kelas, yaitu pada saat pembentukan keyakinan kelas, itu masih belum terlalu interaktif kondisinya, mungkin nanti perlu perbaikan pada kelas-kelas berikutnya. Nah, namun nilai-nilai yang berguna untuk kelangsungan kelas itu sudah, eee, disepakati oleh kelas. Nah, dengan rekan sejawat itu terus dilakukan diskusi, baik meskipun itu terekam maupun tidak terekam, dilakukan diskusi dan, ada yang memberikan respon-respon yang positif. Ada harapan dan akan ada munculnya perubahan pada diri guru maupun murid. Tentu saja hal ini pasti tidak mudah ya, mungkin ada juga yang di antara rekan yang mungkin pesimis dan lain sebagainya, tapi, eee, selama masih mau dicoba, nanti pasti aplikasinya akan semakin baik setelah kegiatan itu dilakukan semakin sering dan semakin, banyak, karena practices make perfect. Hal-hal yang sudah baik itu pada saat mulai mengenalkan budaya positif ini adalah respon positif siswa ya. Jadi mereka meskipun masih baru gitu, mereka, telah menetapkan keyakinan kelasnya. Kemudian respon positif dari rekan sejawat yang telah mengikuti kegiatan, sosialisasi ya, semacam pengenalan yang telah saya lakukan. Nah, hal yang belum diterapkan itu adalah kasus restitusinya, karena di sini kan masih baru di awal tahun ajaran,
Jadi belum menemukan kasus di dalam kelas, dan yang belum dilakukan lagi adalah koordinasi dengan guru BK. Karena ini mungkin akan lebih bisa teraplikasi dengan baik kalau guru BK menerapkan restitusi ini juga. Jadi, nantinya juga, guru BK ini bisa juga, apa ya, mensosialisasikan pada guru-guru lain. Karena peluang guru BK untuk mungkin menangani masalah itu tentu saja lebih banyak dibandingkan kalau guru mapel. Jika dibandingkan hukuman maupun konsekuensi, penanganan masalah dengan menggunakan restitusi itu akan, memberikan sesuatu yang berbeda ya, karena kita kan menerima tindakan siswa itu sebagai hal yang manusiawi, karena seseorang itu biasanya melakukan sesuatu ya berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan murid untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini adalah untuk mengetahui kebutuhan apa yang ingin ia penuhi pada saat melakukan suatu tindakan tertentu. Kemudian baru kita mengembalikan pemikiran siswa kepada keyakinan untuk memilih berbuat baik karena munculnya kesadaran. Jadi kita mengarahkan munculnya kesadaran kepada keyakinan baik yang telah dimiliki oleh siswa. Demikianlah hal yang telah saya pelajari dalam modul budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.